Oke, selamat siang. Kali ini kita akan coba untuk membahas tentang statistik dan statistika. Apa sih statistik dan apa itu statistika? Statistik without E. Secara garis besar kita bisa sebut sebagai data. Sedangkan statistika itu ilmu tentang data. Tentang data yang apa aja kita bisa singkat dengan POHEK. Apa itu POHEK? P O H E K. P permasalahan. O observasi. H hipotesis. E-nya eksperimen, sedangkan K-nya sendiri kesimpulan. Dari POHEK sendiri kita bisa bagi menjadi dua, di mana kalau kita punya permasalahan dan kita observasi, berhenti di situ aja dan kita paparkan, kita masuk di statistika deskriptif. Sedangkan kalau dilanjutkan sampai dengan hipotesis, eksperimen, dan kesimpulan, maka kita bisa sebut statistika inferensia. Jadi bukan berarti hipotesis sampai ke bawah itu inferensia aja, enggak. Jadi inferensia itu yang mulai dari permasalahan sampai kita mendapatkan kesimpulan. Apa aja yang dibahas di statistika deskriptif? Statistika deskriptif. Salah satu yang kita akan bahas nanti ada distribusi frekuensi. Kita akan coba untuk tabulasi data. Habis itu kita paparkan paparan data. Bisa menggunakan tabel, grafik, kurva, dan lain-lain. Jadi dari observasi kita akan mendistribusi frekuensi jika memang datanya nanti Anda mau mengkelompokkan. Kalau tidak nanti kita akan tetap menggunakan data tunggal. Terus kita masuk ke tabulasi dan paparan data. Sebelum kita lebih jauh statistika deskriptif, seperti apa data tunggal, seperti apa data kelompok, tabulasi, paparan, dan lain-lain, kita harus mengenal juga yang namanya skala data. Kita akan coba memilah nominal, ordinal, interval, dan rasio.
Kenapa interval dan rasio saya jadikan satu? Software yang sering dipakai adalah SPSS, mengakomodasi di mana interval dan rasio disebut data scale ini ya, sekali. Tertulis seperti ini. Sedangkan nominal dan ordinal sendiri adalah data kualitatif. Interval rasio ini kita sebut data kuantitatif. Apa beda kualitatif dan kuantitatif? Kalau kualitatif, data yang kita dapatkan dari responden itu berupa atribut, bukan angka. Sedangkan kalau kuantitatif, kita dapat dari responden sudah berupa angka. Ini juga kualitatif. Berkenaan dengan skala data, Anda wajib paham ya. Karena kenapa? Skala data juga mempengaruhi Anda menentukan metode analisis. Nominal. Nominal itu apa? Ordinal itu apa? Apa perbedaan yang signifikan nominal dan ordinal? Nominal ya, kita bisa bagi menjadi biner, multinomial. Biner itu dua kategori. Kalau multinomial lebih dari dua kategori. Contoh dari biner apa kira-kira? Contoh dari biner, jenis kelamin. Suka tidak suka. Tepat tidak tepat. Semuanya bersifat berkebalikan ya. Jadi dua kategori. Laki-laki, perempuan. Suka tidak suka ya. Financial distress, non financial distress. Tepat tidak tepat. Kalau multinomial, apa bedanya dengan biner? Lebih dari dua kategori. Contohnya apa? Merek HP, warna, kira-kira. Banyak ya. Merek HP, warna, habis itu kendaraan. Sifatnya ya opsional di mana dia tidak ada tingkatan. Multinomial nanti kita bandingkan dengan ordinal. Kalau ordinal ada tingkatan seperti tingkat pendidikan. Jadi kalau kita breakdown di sini merek HP misalkan iPhone, Samsung, Oppo, Vivo. Ini kalau kita berikan label 1, 2 Samsung, 3 Oppo, 4 Vivo. Ini kalau saya balik-balik, nomor 1 saya kasih bukan iPhone, Oppo, tidak masalah. Nomor 2 Samsung tetap. Nomor 3 Vivo. Nomor 4 baru iPhone. Tidak ada indikasi bahwa 1 lebih rendah daripada 2 dan selanjutnya, hanya pelabelan aja. Sama pada waktu jenis kelamin. 1 saya kasih, ini 1 pria ya, 2 wanita. Ini saya balik, 1 wanita, 2, tidak ada perbedaan kedudukan di sini ya. 1 tidak lebih rendah daripada 2 dan sebaliknya. Sama ini.
1 tidak lebih rendah daripada 2, dan selanjutnya. Dan tidak bisa juga 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi kalau beli 2 Samsung dapat 1 Vivo. Tidak bisa seperti itu. Hanya pelebelan aja. Kalau tingkat pendidikan, apa bedanya? Tingkat pendidikan kita punya 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, sarjana, diploma dulu ya. Sarjana, pasca sarjana. Di sini Anda berikan label SD itu 1, 2 SMP, 3 SMA, 4 diploma, 5 sarjana, 6 pasca sarjana. Anda tidak boleh di sini 1 SD, 2, tiba-tiba Anda beri diploma. Acak tidak boleh. Jadi ada tingkatan tersendiri, dia berurutan. Anda boleh atas ke bawah, boleh bawah ke atas. Anda boleh satunya pasca sarjana. Duanya Anda boleh harus ikut. Jadi dari atas ke bawah. Dan selanjutnya ada di angka 6 adalah SD. Itu bedanya ordinal dan multinomial. Dia bisa dikatakan semakin naik atau semakin turun tingkatannya, tapi masih belum bisa dibandingkan. Kalau 2 itu setengah dari 4, belum bisa masih. Jadi Anda tidak bisa membandingkan kalau pasca sarjana itu SD sebanyak 6 kali, tidak bisa seperti itu. Kalau kita masuk ke interval dan rasio, perbedaan yang signifikan antara interval dan rasio, ya, interval itu nolnya mutlak, ya, nolnya tidak mutlak, ya, masih bisa dirasakan. Sedangkan kalau rasio nolnya mutlak. Ini untuk interval, ini untuk rasio. Ini perbedaannya yang signifikan ya. Sama-sama data kuantitatif. Sama-sama data kuantitatif. Contohnya nolnya mutlak. IPK Anda 0. Mata kuliah yang ditempuh 7 mata kuliah. Masing-masing 3 SKS. Sebenarnya Anda terus fenomenanya semua dapat I. Sehingga IPK atau IP-nya sama dengan 0. Sebenarnya nolnya di sini enggak mutlak 0. Sebenarnya ada dapat nilai, cuma bobotnya dapat E. Karena E sendiri kan ada nilai, bukan 0. Masih di bawah nilai tertentu ya, 45-an ya, segituan ya. Tapi nolnya enggak mutlak. Dia masih dapat nilai. Beda kalau yang ini. Nilai statistika sama dengan 0. Benar-benar 0. Gajinya sama dengan benar-benar 0. Benar-benar 0. Kalau ini tidak benar-benar 0. Itu perbedaan interval dan rasio. Tapi sama-sama kuantitatif. Sama-sama kuantitatif. Seperti itu. Setelah Anda sudah memahami skala data, baru Anda akan memahami statistika deskriptif, distribusi frekuensi, tabulasi paparan data. Di mana nanti setelah Anda memahami skala data, nanti ada beberapa paparan data yang bersifat itu untuk kuantitatif, diperuntukkan untuk kuantitatif, dan diperuntukkan untuk kualitatif.
Misalkan data-data yang sifatnya cross tabulation, ya, data-data yang sifatnya nanti mengarahnya ke UGC square. Metode juga dipengaruhi oleh skala data. Sekarang kita coba untuk masuk ke SPSS-nya. Kita coba masuk ke SPSS-nya.